Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ba'd. Telah sampai kita pada pembahasan kelima atau al-faslul khamis. Pada pembahasan sebelumnya di pasal yang keempat itu kita telah mempelajari telah belajar bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah membahas di antara jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan belajar, yaitu dengan berpikir dan merenungi ciptaannya. Kemudian dari kita merenungi ciptaannya, kita akan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya ketika kita melihat sebuah mobil, pasti dalam pikiran kita terlintas bahwasanya mobil itu tidak ada dengan sendirinya. Mobil itu ada yang menciptakan, ada yang membuat, ada yang membentuk, ada yang menjalankan. Dan tidak bisa berjalan sendiri, pasti ada yang menjalankan. Nah, di sini kita tahu bahwasanya alam semesta dengan segala keteraturannya, keindahannya, ketelitiannya itu tidak terjadi secara spontan, tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada yang menciptakan, ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Yang mengatur ini pasti Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, di sini yaitu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam pembahasan kelima ini masih tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini kita akan diajak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpikir kepada salah satu ciptaannya, yaitu tentang makanan yang kita makan sehari-hari. Gitu. Al-faslul khamis falyanzuril insanu ila ta'ami. Oke, langsung saja sebelum kita masuk, jangan lupa kita berdoa. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamis falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia berpikir atau melihat. Di sini falyanzur, maka hendaklah setiap manusia itu melihat di sini tidak hanya sekedar melihat, tapi memikirkannya, berpikir tentangnya, berpikir tentang apa yang dimakannya, makanannya sehari-hari. Nah, as-su'al, limadza amarana Allahu an nangdura wa natafakkar, bukan wa tatafakkar ya, ini wa natafakkar, ini salah, ini wa natafakkar fi ta'amina fi qaulihi ta'ala falyanzuril insanu ila ta'amih. Abasa ayat 24. Jadi falyanzuril insanu ila ta'amih ini ayat 24 dari surat Abasa. Jawabannya laqad amarana Allah Subhanahu bi an natafakkar fi kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berpikir tentang segala sesuatu, fi kulli syai'in, tidak terkecuali ya. Pokoknya kita diperintahkan untuk berpikir tentang segala sesuatu dari ciptaannya gitu. Wa fi hadhil ayah amarna an nangdura wa natafakkar fi ta'amina. Nah, dan dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berpikir tentang apa yang kita makan sehari-hari, tentang makanan kita. Mengapa? Li'anna ta'amana min khalqihi subhanahu wa ta'ala, karena makanan yang kita makan ini adalah juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kama bayyana sabiqan anna fil makhluqat alamat wa ayat. Jadi pada pertemuan sebelumnya juga kita telah bahas bahwasannya dalam ciptaannya ini, dalam setiap penciptaannya itu adalah tanda kekuasaan, tanda-tanda dan kekuasaan, bukti-bukti. Tu'arifuna bi ba'di sifati rabbina subhanahu, yang mana tanda-tanda dan bukti-bukti itu memberitahu kita,
mengajarkan kita tentang sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, wa ma hiya sifatu rabbina allati na'rifuha min at-tafkir fi ta'amina? Apa sih sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita ketahui dari kita berpikir tentang makanan kita ini? Gitu. Jawabannya nastati an na'rif katsiran min sifati rabbina. Nastati an na'rifa katsiran min sifati rabbina. Kita dapat mengetahui banyak hal. Kita dapat mengetahui banyak hal dan banyak sifat hanya dengan berpikir tentang makanan ini. Nah, di antaranya nih sifat-sifat yang akan kita ketahui dengan kita berpikir tentang makanan adalah minha annahu subhanahu ar-razzaq. Allah maha pemberi rizki, al-alimul khabir, maha mengetahui dengan terperinci, al-hakim, maha bijaksana, ar-rahim, maha pengasih, al-karim, maha mulia, maha dermawan, al-hadi, maha memberi petunjuk, al-muhyi, maha menghidupkan, al-musawwir, maha membentuk. Wa kaifa na'rifu anna Allah huwa razzaq? Bagaimana kita tahu bahwasanya Allah itu maha pemberi rizki? Nah, di sini salah satu contohnya adalah ketika bayi masih berada dalam kandungan. Siapa yang memberi rizki? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini panjang ya pembahasannya. Jadi antum silahkan dibaca. Jadi saya akan mungkin sekilas aja. Nah, di sini Allah salah satu contohnya ya, salah satu contoh kita bisa tahu bahwasanya Allah itu pemberi rizki. Musonif mengambil contohnya itu ketika manusia itu masih dalam kandungan. Siapa yang memberi rizki? Seorang bayi atau janin yang ada dalam kandungan. Itu yang memberi rezeki itu bukan ibu, bukan ayah, bukan juga pemerintah atau siapapun itu, bukan. Tapi yang memberikan rezeki kepada janin itu adalah Allah Subhanahu wa taala semasa janin itu masih berada di perut ibunya. Dengan cara apa Allah memberi rezeki kepada janin? Dengan cara menjadikan tali pusar ari-ari ambubah. Ambubah itu selang ya. Selang yang mana selang ini hablus surah atau tali pusar, yang mana tali pusar ini adalah alat atau perantara untuk mengantarkan gizi, makanan, nutrisi dari perut ibunya, dari rahim ibunya ke tubuh sang bayi. Bayangkan kalau misalnya nggak ada ari-ari ini, nggak ada selang tali pusar ini, bagaimana seorang janin? Bagaimana janin itu bisa bertahan hidup dalam perut ibunya? Nah, di sini apakah itu terjadi dengan sendirinya? Nutrisi itu bisa mengalir dengan sendirinya? Tidak. Itu pasti ada yang mengaliri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengantar, yang mengatur aliran nutrisi dari ibu kepada sang janin itu. Selama berapa lama? Muddata tis'ata ashhurin, selama 9 bulan lamanya sampai janin itu keluar. Nah, ketika keluar janin itu, kemudian tali pusarnya digunting, Allah menutup tali pusar, yang mana tali pusar itu menjadi penghantar makanan kepada sang bayi. Nah, diganti oleh Allah tali pusar yang tadinya menjadi pengantar rizkinya dengan membuka jalan baru untuk sang bayi ini bisa menerima rizki atau menerima makanannya dengan membuka mulut, kemudian kerongkongan, al-fam, wal muri, wal mi'dah, dan perut, wal am'ah, dan usus atau lambung. Nah, di sini. Nah, ketika bayi telah lahir dari perut ibunya,
dia itu sang bayi ini nggak bisa langsung makan nasi ya, nggak bisa langsung makan nasi atau makan biji-bijian atau buah-buahan atau daging. Nah, Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana ini memberikan kemudahan pada sang bayi gitu. Jadi wa ba'da an kharajta min batni ummik tiflan saghiran la tastati an ta'kulal hubub wath thimar awil lahm wal khubza wa ghida'uka alladhi kana ya'tika ila batni ummik qad inqata'a bi qati hablis surrah fahal yatruka rizqu biduni rizqin fahal yatruka razzaqu biduni rizqin. Nah, ketika kamu waktu kecil nih keluar dari rahim ibu kamu tuh belum bisa makan nasi dan apa-apa yang keras lah ya, segala sesuatu yang keras. Nah, ketika di dalam perut ibumu kamu masih bisa makan dengan cara melalui surah itu, tali pusar itu. Nah, ketika kamu lahir, apakah Allah meninggalkanmu? Apakah Allah sang maha pemberi rizki meninggalkan hambanya tanpa rizki? Nah, tidak, sekali-kali tidak, kala. Jadi Allah membukakan jalan baru atau sumber baru untuk mengantarkan makanannya kepadamu gitu, mengantarkan rizkinya kepadamu, yaitu dengan perantara apa? Dengan perantara air susu ibumu gitu. Yang mana kita tahu air susu itu sebelum anak lahir itu kering. Air susu pada ibu itu sebelum adanya anak itu kering, gak ada susunya sama sekali. Jadi ketika anak lahirlah Allah memberi limpahan air susu yang penuh dengan gizi itu kepada sang ibu untuk disalurkan kepada sang anak gitu. Kemudian sang bayi menyedotnya, meminumnya, dan pada saat itu kita nih tidak mengetahui apa-apa, ya belum tahu apa itu air susu. Yang penting kita tahunya apa? Ada insting untuk mencari makanan gitu. Bayangkan kalau seorang bayi langsung makan makanan yang keras, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat maha pemberi rizki. Allah tidak meninggalkan hambanya tanpa rizki. Tuh. Kemudian ya seiring dengan dengan perkembangannya waktu, perkembangannya pertumbuhanmu itu akan terhenti sendiri. Tidak akan terhenti sendiri, yang mana yang tadinya seorang bayi hanya bisa menyusu kepada ibunya, tetapi sekarang sudah bisa makan bubur, sudah bisa nanti perlahan-lahan makan nasi, makan daging. Nah, dengan hal itu akan perlahan meninggalkan air susu ibunya. Wasatahtaj an tabta'id an ummika wa tastaqil binafsik. Jadi seorang bayi itu akan membutuhkan untuk makanan yang lain, yang mana tidak bergantung lagi kepada air susu ibunya. Nah, ketika seorang bayi ini tidak lagi tergantung kepada air susu ibunya, berarti sang bayi ini membutuhkan kepada sumber lain, sumber makanan lain. Nah, di situ idzan labudda min masdarin jadid. Innalladzi razaqaka fil jawfir rahim walladzi razaqaka tiflan saghiran min thadi ummik
Waqad a'adda laka rizq fi kulli makanin tadhhab ilaihi ala hadhihi al-ard fa awjadat turbah as-salihah liz-zira'ah. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kita ketika kita dalam rahim. Allah juga yang memberi rezeki kepada kita ketika kita masih bayi dengan perantara air susu ibu. Waqad a'adda laka, dan Allah juga yang telah menyiapkan rezeki bagi kita di setiap tempat yang akan kalian singgahi atau kalian pergi kemanapun, pasti ada rezeki di sana gitu. Maka Allah menjadikan, Allah fa'aujadat turbah, Allah menjadikan bumi ini, Allah menjadikan tanah ini sholihah lizira'ah, tempat yang baik untuk bisa menanam tumbuh-tumbuhan gitu. Wa aujadal ma' alladhi yahtajuhu an-nabat li sina'ati ta'am laka wal nas jami'an. Allah juga menjadikan air yang mana tumbuh-tumbuhan ini sangat memerlukan kepadanya untuk tumbuh, dan manusia juga sangat membutuhkan kepada air ini. Kemudian wa aujadal hawa, Allah menciptakan udara, oksigen yang sangat kita butuhkan, dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkannya untuk tetap bertahan hidup. Wa aujadal hawa wa aujadash syamsa allati yahtaju ilaiha an-nabat fi sina'ati ta'am. Allah juga menciptakan asyamsa, matahari, yang mana kita semua sangat memerlukannya, juga tumbuh-tumbuhan sangat memerlukannya untuk proses tumbuh berkembang pada tumbuhan. Kemudian dari munculnya tumbuh-tumbuhan, Allah menjadikannya mengeluarkannya dari tumbuh-tumbuhan itu buah-buahan yang bisa kita makan. Wa hakadha bitafkir fi makhluqatillahi na'rifu anna Allah huwa razzaq subhanahu. Jadi dengan cara ini, dengan beginilah, dengan bertafakur, berpikir, merenung pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenali, kita bisa mengetahui annallaha, bahwasanya Allah huwar razzaq, Allah Maha pemberi rizki. Hanya dengan makanannya saja, belum lagi yang lain gitu. Nah, as-su'al wa kaifa na'rif, ini ta'rif ini bukan ya, dia salah. Wa kaifa na'rif, bagaimana kita mengetahui baqi sifat allati dzakartaha sabiqan, bagaimana kita mengetahui sifat-sifat yang lainnya yang tadi disebutkan. Kan tadi ada al-alim, ar-razzaq, al-hakim, al-muhyi, al-musawwir. Nah, di sini kita tahu na'rif annallaha huwal alim. Kita mengetahui bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Bagaimana caranya? Li'anna alladhi awsala lakal ghidha wa anta fi batni ummik qad alima annaka bihaja ilal ghidha fasaqahu ilaika. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan nutrisi, asupan ketika kita dalam janin itu, mengetahui bahwasanya kita itu sangat membutuhkan nutrisi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengantarkan atau memberi jalan untuk memberi rizki kepada kita dengan cara ari-ari itu tadi, menciptakan tali pusar yang menjadi perantara nutrisi antara bayi dan sang ibu. Wa qawana habla surrah wa lamma kharajta min batni ummik alima bi khurujika fasaqalakal ghidha min thadi ummik. Nah, ketika sang bayi ini lahir dari perut ibu juga, Allah mengetahui bahwasanya sang bayi ini nggak bisa lagi makan dengan tali pusar, maka Allah menjadikannya
air susu ibu melimpah untuk rizki sang bayi ini. Kemudian sang bayi besar, Allah juga mengetahui bahwasanya gak cukup, gak bisa terus-menerus sang bayi ini bergantung kepada air susu ibu. Maka diciptakannya lah tumbuhan, air, hewan untuk bahan makanan ketika bayi ini sudah beranjak dewasa. Wa alima bihajah al-yakhdur fil awraq ila dawi syamsi. Allah juga maha mengetahui bahwasanya zat hijau pada daun itu sangat membutuhkan kepada cahaya matahari. Al-yakhdur ini klorofil atau zat hijau yang ada pada daun, itu sangat membutuhkan kepada sinar matahari. Maka faja'al al-awraq ma'ridatan li dawi syamsi, maka Allah menjadikan daun-daun itu terpapar sinar matahari. Nah, Allah juga mengetahui bahwasanya tumbuhan itu sangat membutuhkan kepada air. Allah pun mengalirinya dengan air. Fala syakka anna Allah huwar razzaq al-alim subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya Allah adalah sang maha pemberi rizki yang maha mengetahui subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Tuhan maha pemberi rizki, Tuhan juga pasti maha mengetahui rizki-rizki bagi ciptaannya. Hewan ada rizkinya, tumbuhan ada rizkinya, manusia ada rizkinya. Bahkan ketika fase-fase itu pun rizkinya berbeda-beda gitu. Janin rizkinya itu melalui tali pusar, bayi rizkinya itu melalui air susu ibu, orang dewasa melalui banyak hal. Nah, dan itu adalah tidak mungkin bagi Tuhan untuk tidak mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti maha mengetahui apa yang hambanya butuhkan, apa yang hambanya apa yang ciptaannya perlukan gitu. Jadi itulah yang membuat keberaturan, ketelitian setiap yang ada dalam ciptaannya. Nah, wa kaifa na'rif anna Allah huwal hakim? Bagaimana kita tahu bahwasanya Allah itu maha bijaksana? Idza syahadal ihkam baina hablis surah wa jismit tifli yanmu binumuhi wa yartabitu bihi wa birahimil fi ghayatil itqan wa idza ra'aital ihkam fi tarkibi labanil alladhi yatanasab ma'a numuwit tifli wa idza ra'aital ihkam fi tarkibi ajza'in nabat wa fi ikhrajith thamar wa takhziniha syahidalaka kullu dhalik al-ihkam annahu min san'ir razzaq al-alim al-hakim. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya Allah itu maha bijaksana? Nah, ketika kita melihat ketelitian, melihat ketepatan, keteraturan antara tali pusar yang ada dalam janin dengan badan yang ada badannya sang janin, sang bayi ini, yanmu binumuhi wa yartabitu bihi wa birahimil Jadi yanmu berkembang, terus juga berhubung langsung dengan rahim ibu dan dengan sang bayi ini, fi ghayatil itqan, dengan sangat teratur, sangat sempurna gitu, nggak sampai kelilit-lilit atau terpotong, sangat kuat, nggak sampai itqan, sempurna. Wa idza ra'aital ihkam fi tarkibi labanil alladhi yatanasab ma'a numuwit tifli wa idza ra'aital ihkam. Kemudian juga ketika kita melihat al-ihkam, keteraturan, ketelitian dalam penyusunan atau dalam proses sang bayi
menyusu kepada ibunya, kemudian sang bayi ini menjadi terus berkembang, yatanasab. Wa idza ra'aital ihkam fi tarkibi ajza'in nabat. Kemudian juga ketika kita melihat keteraturan pada proses pertumbuhan, kemudian tumbuhan ini mengeluarkan buah-buahannya atau segala yang ada dalam dirinya, misalnya kalau terong, terus juga buah-buahan, tomat, mentimun, itu semua menunjukkan bahwasanya keteraturan, ketepatan, ketelitian dalam proses penciptaannya itu adalah annahu min sun'ir razzaq al-alim al-hakim, adalah dari ciptaan Tuhan yang maha memberi rizki, yang maha mengetahui, juga maha bijaksana. Nah, baik, kita sampai sini dulu ya. Insyaallah pertemuan sebelumnya kita akan melanjutkan wa kaifa na'rif annallah wal khabir. Baik, hada minni nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.